Halo guys, welcome back channel ini. My name is Lix. Kembali lagi di konten How and Why. Kalau sebelumnya kita udah bahas banyak sejarah Korea dan K-pop, termasuk awal mula terbentuknya K-pop, hari ini kita akan geser ke negara Jepang dan membahas awal mula salah satu budaya yang paling terkenal di sana, yaitu anime. Bagaimana anime tercipta? Itu adalah pertanyaan hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke sejarah terciptanya anime hari ini. Anime atau yang biasa orang Indonesia salah sebut anime berasal dari kata animation yang artinya adalah film animasi bergaya Jepang atau film animasi yang diproduksi oleh Jepang. Dan anime ini bisa dibilang populer banget di Indonesia sampai melahirkan ras terkuat di bumi yang disebut Wibu, lari ada wibu. popularitasnya di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada awal dekade 1980-an. Anime seperti Voltus 5, God Sigma, Candy Candy, dan Ikkyu-san sangat populer banget pada zaman itu. Namun, popularitasnya di Indonesia pada waktu itu masih sangat terbatas karena beredar dalam format video Betamax. Sedangkan pada waktu itu nggak semua orang bisa membeli perangkat pemutar video Betamax. Pada dekade 1990-an, anime baru bisa dikatakan benar-benar booming. Karena pada waktu itu, stasiun TV Indonesia mulai memutar beberapa serial anime populer, sehingga dapat disaksikan siapapun yang memiliki TV. Kita semua, walau gak suka anime pun, pasti pernah menonton anime di masa kecil kita, kayak Doraemon dan Naruto. Jadi ingat masa kecil. Indosiar yang saat itu baru lahir juga gak mau ketinggalan untuk menayangkan anime. Malah anime-anime yang ditayangkan di Indosiar saat itu sangat meledak di Indonesia. Beda sekali kan dengan konten Indosiar yang sekarang. Popularitas anime pun makin menggila setelah VCD dan DVD anime bajakan bisa didapatkan dengan mudah. Jadi, bagaimana kisah awal terbentuknya anime ini sehingga bisa jadi seperti sekarang? Dalam artikel yang ditulis Michael O'Connell yang berjudul A Brief History of Anime, menyebutkan bahwa anime sebagai film animasi telah berkembang di Jepang sejak awal abad ke-20-an. Jadi dari tahun 1990-an. Nah, tapi bisa dibilang pada saat itu, anime yang dibuat berbeda sekali dengan yang ada sekarang. Seperti contohnya, anime yang ada pada zaman itu adalah Katsudo Sashin. Anime yang hanya berisi animasi berdurasi 3 detik ini menayangkan seorang anak laki-laki yang menulis huruf Jepang lalu melepas topinya dan bersikap hormat. Yap, sesingkat itu. Masih belum bisa dibilang film sih. Anime yang berbentuk film kartun dan memiliki cerita baru lahir pada tahun 1960-an ketika Osamu Tezuka, pembuat komik yang juga bapak manga Jepang, tertarik pada animasi setelah terlibat sebagai konsultan untuk film animasi buatan Toei ala Kasam the Great yang diadaptasi dari komiknya. Sebelum tahun 60-an, gaya film-film animasi Jepang itu masih dipengaruhi oleh animasi barat, terutama animasi-animasi produksi Walt Disney. Nah, Tezuka membawa gaya baru dalam pembuatan anime, terutama pada desain karakter dan juga penggunaan ekspresi emosi yang kaya. Jadi desain karakter Osamu Tezuka ini menyederhanakan karakter wajah, pembuatan mata yang besar, dan menggunakan ekspresi emosi pada karakter. Ya, intinya gambar manga yang kita kenal sekarang. Itulah yang membawa pengaruh besar pada industri anime Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Karya Osamu Tezuka yang terkenal tentu aja adalah Astro Boy. Anime Astro Boy tahun 1966 itu diangkat dari komiknya yang berjudul sama yang dibuat pada tahun 1950-an. Gaya anime yang berdasarkan teknik ciptaan Osamu Tezuka ini makin berkembang setelah genre anime tidak lagi terbatas untuk konsumen anak-anak aja, tapi juga melebar ke berbagai genre seperti yang dikenal sekarang, kayak fantasi, romance, horror, action, Oke, itulah pokoknya ya. Lompatan terbesar yang dibuat di dunia anime adalah ketika serial anime di TV bergenre fantasi meledak di pasaran. Hal ini terjadi berkat serial animasi Space Battleship Yamato, karya Leiji Matsumoto yang dianggap sebagai bapak anime. Selain itu,
Genre sci-fi seperti anime mecha robot yang menampilkan robot-robot raksasa yang dipiloti manusia juga mulai dikenal pada saat itu. Dan ini nantinya akan melahirkan yang namanya Gundam. Begitu pula dengan genre-genre lainnya yang juga populer seperti genre romance Hana Yori Dango, genre horror Angel of Darkness, dan sebagainya. Bicara tentang anime juga tidak bisa dilepaskan dari manga. Di Jepang, pengertian anime sendiri tidak hanya mengacu pada animasi, namun juga mengacu pada manga. Terlebih lagi sebagian besar anime Jepang sering diangkat dari manga atau komik Jepang. Walau ada juga anime yang diangkat dari novel, game, ataupun cerita rakyat Jepang. Selain itu juga ada anime populer yang kemudian dibuatkan manga, seperti serial Gundam. Ya, jadi kebalik. Anime dalam bentuk modern telah dimulai sejak Perang Dunia dan juga memiliki akar sejarah yang sangat tua sejak awal kesenian Jepang. Namun, arti budaya anime ini mulai berubah setelah Osamu Tezuka merubahnya secara drastis. Jadi nggak heran jika dalam perkembangannya teknik pembuatan manga ini juga sangat terpengaruh oleh gaya Osamu Tezuka, karena juga memiliki karakteristik yang sama dengan anime, seperti desain karakter wajah dan mata yang bulat besar. Nah, itulah semua yang bisa aku bahas seputar pertanyaan bagaimana anime tercipta. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Kalau ada yang mau kalian tambahkan atau koreksi dari bahasan di atas, bisa kalian tambahkan semuanya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan menarik yang mau kalian tanyain seputar dunia, juga silahkan tulis di bawah, biar bisa kita bahas di konten How and Why selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga pertanyaan menarik lainnya di channel ini yang udah berhasil terjawab dan dibahas menjadi satu video seru. Thanks for watching and see you next time. Bye!